Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di video kedua. Video ini video lanjutan dari pembahasan mengenai mata kuliah Web Framework. Pada video kali ini kita akan mempelajari cara instalasi dan mengenal struktur proyek CodeIgniter 3. Di mana pada video sebelumnya kita membahas mengenai framework, diantaranya CodeIgniter, Laravel, Django, dan yang lainnya. Namun pada video kali ini dan pada pembelajaran kali ini kita akan berfokus kepada CodeIgniter, di mana CodeIgniter ini terdapat dua versi, versi 3 dan versi 4. Berikutnya, apa itu CodeIgniter? CodeIgniter adalah salah satu framework PHP yang ringan dan populer menggunakan konsep MVC atau model view dan controller. Framework ini sangat cocok ya untuk pemula dan sangat cepat dalam pengembangan aplikasi website untuk website dasar. Berikutnya, bagaimana cara instalasi CodeIgniter 3? Yang pertama, teman-teman semua bisa search di Google ya dengan kata kunci CodeIgniter 3. Teman-teman semua akan diarahkan ke halaman ini. Jadi teman-teman pilih yang CodeIgniter. Kalau teman-teman sudah terlanjur misalnya memilih yang ini, nah di sini ada pasti yang dimunculkan adalah yang versi 4. Jadi teman-teman semua pilih yang Learn More. Kita cek ya. Nah, ini untuk yang versi 4. Bagaimana untuk download yang versi 3? Kita kembali ke sini ya. Di sini ada tombol download. Kalau teman-teman menggunakan desktop mungkin seperti ini ya. Ada download. Nah, di sini ada versi 4 dan versi 3. Nah, untuk download versi 3, kita pilih ya bagian bawah. Ini ada download versi 3. Nah, otomatis akan di sini akan terdownload ya. Akan terdownload. Berikutnya, extract file ya. Di sini saya sudah download ya. Untuk CodeIgniter 3. Ini biasanya downloadan dari file yang tadi masih ukuran berapa ini? Ukurannya nggak besar ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau download yang versi lebih ringan, seperti yang ini, versi 3113, jadi teman-teman downloadnya yang berada di dalam dokumentasi CodeIgniter 3 yang di sini. Nah, jadi teman-teman setelah search CodeIgniter 3, lalu pilih yang versi yang terakhir ya, 3113. Nah, di sini teman-teman akan lihat ada versi current version. Nah, ini pilih yang ini. Ketika diklik akan otomatis download juga ya. Dimana versi ini yang saat ini saya sudah download. Yang ini. Kita hapus saja salah satu ya. Nah, berikutnya kita akan coba ekstrak. Bagaimana cara ekstraknya? Pastikan teman-teman sudah punya zip reader ya. Boleh WinRAR atau WinZip atau 7zip. Saya menggunakan WinZip atau WinRAR ya. Caranya buka filenya seperti ini. Teman-teman klik folder ini lalu ekstrak. Saya kebetulan hanya ada file C ya. Jadi ekstrak saja di SAM teman-teman yang saat ini mau digunakan untuk pengembangan websitenya. Pilih SAM, lalu pilih htdocs sini ya. Jadi hasil ekstrak ini akan saya taruh di dalam C,
di dalam folder exampp, lalu di dalam folder htdoc ya. Kalau sudah, kita klik oke. Oke. Nah, ini sudah terekstrak, saya close ya. Nah, bagaimana untuk melihatnya? Kita ke bagian disk PC ya, karena saya nyimpennya di dalam C. Saya buka di bagian SAM ya. Tapi saya kecilkan dulu. Nah, punya saya ada di dalam SAM, di dalam htdocs ya. Nah, ini adalah kode Igniter yang barusan kita download. Berikutnya, bagaimana cara menguji setelah kita download? Kita simpan di dalam SAM htdoc, lalu kita ubah dulu foldernya bernama misalnya web framework. Ini adalah nama folder untuk website kita, atau nama websitenya nanti bisa diakses dengan nama ini. Untuk cara menguji aplikasi ini, apakah sudah terpasang dengan betul atau belum, bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman harus jalankan dulu SAM pp-nya ya. SAM-nya kita jalankan, biasanya ada di C, SAM, terus scroll ke paling bawah, itu ada exam control panel. Ya, exam control panel. Nah, ini silakan dibuka. Lalu akan muncul seperti ini. Lalu pilih start bagian Apache dan MySQL. Yang nantinya ini kita gunakan untuk menghubungkan database. Masih error ya. Oke, mudah-mudahan berhasil nih, nggak error ya. Nah, jika sudah berstatus stop, berarti ini sudah berjalan ya. Kita boleh close saja. Jadi akan berjalan di belakang layar. Berikutnya kita kembali ke htdocs tadi ya. htdocs. Karena ini sudah berjalan, kita akan coba buka di dalam browser. Kita akan coba buka dengan cara localhost web framework. Nah, ini sudah berjalan ya. Nah, tandanya sudah berjalan itu seperti ini, artinya si kode Gniternya sudah terpasang di dalam web server kita ya. Selanjutnya kita akan mempelajari struktur proyek kode Igniter 3. Oke. Nah, di dalam web framework, struktur asli bawaan kode Igniter 3 itu ada beberapa. Di sini contohnya ada applications ya, di mana tempat utama menaruh logika aplikasi, dan di sini berisi folder controller, model, model ya. Mana model? Nah, ini model dan views. Viewsnya di bagian mana? Sebentar, saya kecilkan dulu. Ini viewsnya ya. Tidak terlihat di sini. Kemudian di dalam web framework kita itu ada application ya tadi ya. Ada sistem, di mana ini adalah file inti framework kode Igniter, dan ini jangan diubah isinya, kita biarkan aja ya, karena ini kerangka kerja yang akan kita gunakan, dan ini bawaan kode Igniter. Berikutnya ada index.php. Ini adalah file utama yang dieksekusi pada saat aplikasi dijalankan.
Jadi kerangka kerja ini dipanggil melalui index.php ya. Berikutnya ada HT access, karena di sini belum kita buat ya, karena bawaan kode igniter 3 itu belum ada HT accessnya, jadi kita harus membuat HT access. Dan ini opsional, boleh digunakan, boleh tidak. Digunakan fungsinya untuk mengatur URL yang bersih tanpa ada index.php. Nanti akan kita bahas di sesi lainnya. Oke, pada video ini mungkin apa yang harus kita dapatkan, yang pertama adalah di dalam proyek kode igniter 3 itu terdapat 3 folder utama. Yang pertama adalah controller, yang kedua adalah model, yang ketiga adalah views. Karena tidak terlihat ya, saya coba ubah di view-nya. Masih belum terlihat ya. Oke, pada intinya di sini ada namanya views. Nah, ini nih views ya. Ada view, ada model, dan ada controller. Ini wajib ada di dalam proyek kode igniter kita. Oke. Berikutnya adalah setting atau konfigurasi awal untuk penggunaan kode igniter 3. Untuk lebih mudahnya kita akan membukanya di Visual Studio Code. Jadi yang teman-teman belum punya Visual Studio Code boleh download juga ya. Download di sini Visual Studio Code. Teman-teman bisa download ya. Download versi Windows. Nah, ini versi Windows, silahkan di-download dan diinstal. Jika sudah terinstall, kita akan coba langsung ke bagian sini ya. Kita akan membukanya di dalam proyek Visual Studio Code. Saya klik kanan saja di bagian ini, terus pilih mana ya? Sebentar. Di kanan pilih Show More ya. Terus saya open with code. Ini terlalu besar ya, saya kecilkan dulu. Ini adalah proyek kode igniter 3 ya. Nah, di sini ada application, control ya. Di dalam application ada controller, ada model, dan ada views. Ini folder utamanya. Nah, untuk setting file utama itu ada di dalam config ya. Jadi application, buka config php, config, ini folder ya, folder config, lalu pilih config.php. Nah, di sini hal pertama yang akan kita setting adalah base URL. Jadi awalnya ini memang belum ada apa-apanya ya. Jadi kita harus setting dulu di base URL-nya ini. Masukkan saja http. Nama folder kita tadi localhost ya, jangan lupa. Nama foldernya apa? Web framework. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah ini disimpan. Kemudian jika kita sudah menghubungkan dengan database, kita juga perlu mengkonfigurasi pada bagian database. Karena di video kali ini kita belum nyampe di database ya, jadi kita biarkan saja dulu. Oke, untuk secara sederhana, yang pertama kita sudah mengetahui apa itu kode igniter, bagaimana cara mendownloadnya, kemudian bagaimana cara memasangnya di dalam web server kita, dalam hal ini di dalam Windows ya. Kemudian memasukkannya ke dalam Visual Studio Code. Nah, ini
berikutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, dan pastinya silahkan tinggalkan umpan balik teman-teman semua di bawah komentar video ini. Yang pertama, silahkan teman-teman buat folder proyek CodeEditor, beri nama sesuai dengan nama masing-masing. Yang kedua, silahkan ubah base URL dan buat file controller baru bernama belajar. Oke, nanti akan saya coba praktekkan juga ya. Nah, di dalam controller belajar, buatlah metode index yang menampilkan kalimat selamat datang di proyek CodeEditor 3. Jadi dalam hal ini proyek kita ya. Nah, setelah berhasil, silahkan di screenshot bentuknya dan dikirimkan ke dalam Adlink. Oke, saya akan demokan sedikit ya. Yang pertama, silahkan buka application, kita buka controller, di mana file utama ini sudah ada namanya welcome.php ya. Nah, ketika kita mengakses localhost web framework, secara otomatis di sini ya, file ini diambil dari mana? Dari application controller welcome. Di mana welcome ini kita akan baca filenya ya. Di mana file welcome ini terdapat metode index ya, atau function index, di mana dia akan memanggil views bernama welcome message. Oke, kita lihat viewsnya di sebelah kiri ya. Kita scroll ke bawah, kita lihat views, apakah ada welcome message. Nah, ini adalah tampilan yang kita lihat di dalam browser ini ya. Kemudian kita akan coba membuat view baru ya, bernama belajar. Oke, jadi kita akan membuat view baru, views, kita letakkan di dalam folder views, kita klik new file, pilih namanya belajar.php. Oke, isinya boleh diisi dengan HTML ya. HTML ini ya. Jadi isinya saya akan membuat H5 H1 aja ya. H1 untuk menampilkan ini namanya belajar. Titel ini akan ditampilkan di dalam sini ya, di bagian atas ini. Kemudian untuk H1 ini untuk judulnya misalnya selamat datang di web framework. Nah, untuk berikutnya saya akan buat sebuah paragraf saja, atau kita buat H5 saja ya, biar lebih besar. Yang isinya adalah nama masing-masing. Misalnya nama saya oke, kita simpan. Nah, pastikan di sini sudah beritem X ya, artinya sudah disimpan. Kalau masih seperti ini, berarti ini belum disimpan. Pastikan kita simpan, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah controller. Di sini kita buat controller baru ya. Kita buat controller baru di sini. Klik new. Buat namanya belajar.php. Oke, sedikit informasi bahwa controller dan model itu wajib menggunakan huruf besar di awal. Ini aturan main dari CodeEditor. Oke. Kalau sudah ini masih kosong ya, supaya mempermudah kita akan copy saja
copy saja dari welcome message. Mana tadi? Di dalam, oh ya, welcome controller ya, bukan yang message. Kita copy saja dari sini. Kita copy saja bagian ini ya. Kita simpan di dalam controller baru kita. Berikutnya, kita copy juga bagian bawahnya. Kita pastekan di sini. Oke, secara tidak langsung kita sudah membuat controller. Namun diperhatikan bahwa nama kelas ini ya, harus sama dengan nama file di dalam controllernya. Berarti kalau ini namanya belajar, maka di sini juga harus belajar. Oke, kalau sudah, indeksnya karena ini masih mengarah ke welcome message, kita ubah ke dalam belajar.php ya. Namun file PHP-nya tidak perlu diinputkan. Kita inputkan saja belajar. Di mana belajar ini berada di dalam folder views di sini ya. Folder views namanya belajar.php. Kita simpan. Kalau sudah, kita coba reload di bagian ini. Tentunya ini kita harus beri nama belajar. Oke, ada yang salah ya. Index.php belajar. Nah, dia. Di sini selamat datang, ini bentuknya H1. Selamat datang di web framework, namanya ini ya. Oke, secara sederhana kita sudah membuat satu controller dan satu views ya. Namun masih ada sedikit kesulitan di bagian URL ya, di mana URL ini kita harus menginputkan namanya index.php ya, index.php, baru menginputkan nama controllernya. Nah, ini kita bisa hilangkan index.php nanti di video berikutnya. Untuk video kali ini sampai di sini, silahkan dibuat umpan baliknya dan kirimkan dalam bentuk gambar. Boleh diupload di Google Drive dan linknya dimasukkan di dalam komentar. Untuk video kali ini saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.